warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu reproduksi? Ya, betul sekali. Reproduksi adalah nama lain dari berkembang biak yang tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Hewan dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok invertebrata, yang kedua adalah kelompok vertebrata. Pengklasifikasian ini sudah dibahas di kelas 7. Ada yang masih ingat apa itu perbedaannya? Ya, betul. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Lalu, bagaimana dengan cara perkembangbiakannya? Apakah ada kesamaan antara perkembangbiakan vertebrata dan invertebrata? Reproduksi hewan invertebrata dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Aseksual nama lainnya adalah tidak kawin. Artinya terjadinya individu baru tanpa melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah secara seksual. Artinya terjadinya individu baru dengan atau melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jenis perkembangbiakan aseksual pada hewan invertebrata yang pertama adalah membelah diri atau pembelahan biner. Artinya, dari satu sel itu membelah menjadi dua sel yang baru. Contoh terjadi pada kelompok protozoa. Yang kedua adalah proses fragmentasi. Fragmentasi itu adalah pemisahan. Pemisahannya dari satu sel menjadi dari sebuah koloni yang besar membentuk koloni sel yang baru. Contohnya terjadi pada kelompok Polpox. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu sporulasi atau pembentukan spora. Ini terjadi pada kelompok Plasmodium. Plasmodium itu adalah yang mengakibatkan penyakit malaria. Jadi pada fase oosit itu membelah menjadi sporozoid. Jadi hati-hati ya, Plasmodium itu membelahnya atau berkembang biaknya dengan cepat sekali. Yang berikutnya adalah tunas. Jadi ada loh hewan yang berkembang biak dengan tunas, tidak hanya tumbuhan saja. Ini terjadi pada kelompok Hydra dan Porifera. Yang berikutnya adalah regenerasi. Regenerasi itu adalah tubuh terpisah dan selanjutnya menjadi tubuh yang lengkap. Contoh terjadi pada bintang laut dan planaria. Lanjut ke perkembangbiakan seksual pada invertebrata. Pada perkembangbiakan seksual itu ternyata tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan, sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama tanpa pembuahan dan yang kedua dengan pembuahan. Yang tanpa pembuahan itu terjadi pada peristiwa parthenogenesis, di mana sel telur dapat tumbuh menjadi individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Contohnya terjadi pada semut jantan dan lebah jantan. Berikutnya adalah hidra. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa hidra itu berkembang biak secara aseksual. Tetapi ternyata hidra itu selain aseksual juga bisa berkembang secara seksual. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membentuk ovarium dan testis, di mana ovarium itu menghasilkan ovum dan testis menghasilkan spermatozoid, yang nantinya mereka dua sel kelamin tersebut itu melakukan proses pembuahan sehingga terbentuklah zigot dan nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Lanjut adalah cacing pita. Cacing pita itu tubuhnya terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan proglotit. Ternyata setiap proglotit itu mempunyai ovum dan testis. Testisnya menghasilkan spermatozoid, ovariumnya menghasilkan ovum. Sama seperti yang tadi, mereka dua sel kelamin tersebut melakukan proses pembuahan, terbentuk zigot dan akhirnya menghasilkan individu baru. Selanjutnya adalah cacing tanah. Cacing tanah itu tubuhnya bersegmen dan kulitnya menebal, yang disebut dengan kliteum. Di dalam kliteum juga itu menghasilkan ovarium dan testis. Ovariumnya menghasilkan ovum, testisnya menghasilkan spermatozoid, kemudian melakukan pembuahan, pembuahannya menghasilkan zigot dan menghasilkan individu yang baru. Pada serangga, misalnya pada lebah madu, terdapat beberapa koloni yang terdiri dari ratu yang fertil, kemudian pejantan yang fertil, yang nantinya akan mati sudah kawin. Berikutnya ada pekerja yang mandul juga atau steril.
Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini nantinya akan dijadikan cadangan selama sang ratu hidup. Kemudian, pada saat sel telur tersebut dibuahi oleh sperma, nantinya akan menjadi calon ratu, kemudian calon pekerja dan prajurit, dan yang tidak dibuahi atau mengalami proses partenogenesis nantinya akan menjadi pejantan. Kemudian seiring dengan waktu, karena proses lingkungan, maka pekerja atau prajurit pun akan bersifat mandul atau steril. Selanjutnya adalah reproduksi pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata berkembang biak secara seksual, artinya terjadinya individu baru dengan atau melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian fertilisasinya bisa terjadi secara eksternal dan terjadi internal. Eksternal artinya fertilisasi atau pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya pada ikan dan katak. Kemudian fertilisasi internal itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Terjadi pada kelompok hewan reptil, apes, dan mamalia. Perkembangan pada vertebrata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua opopipipar, dan yang ketiga adalah pipipar. Ovipar artinya adalah bertelur, yaitu hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induknya, di mana embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur. Contohnya pada ikan, burung, amfibi, dan sebagian reptil. Kemudian, opopipipar yaitu hewan bertelur dan beranak. Ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Perbedaannya yaitu kalau opipar keluar dalam bentuk telur, kalau opopipipar itu keluar dalam bentuk anakan. Contohnya pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya adalah pipipar. Pipipar itu adalah beranak, yaitu hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, di dalam tubuh induknya, kemudian dia mendapatkan makanan melalui perantara plasenta atau ari-ari. Contohnya pada manusia dan hewan menyusui lainnya. Hewan vertebrata dibagi ke dalam kelompok ke dalam 5 kelas. Yang pertama adalah kelompok ikan atau Pisces. Pisces ini berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kemudian dia fertilisasinya adalah fertilisasi eksternal, artinya pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Kemudian pada saat ikan tersebut mengeluarkan sel telurnya, ikan jantan akan mengikuti kemudian mengeluarkan sperma tersebut. Telur itu sebagian ada yang mengambang di air, kemudian dijaga oleh induknya, ada juga sebagian yang menempel pada tanaman-tanaman air, ada juga yang disimpan di dalam mulut induk betinanya. Contohnya terjadi pada ikan mujair. Kelompok yang selanjutnya adalah amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 tempat, artinya dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Contoh dari amfibi adalah katak. Katak juga bertelur, kemudian fertilisasinya adalah eksternal. Telur yang sudah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Sesudah 6 hari, maka telur akan menetes, berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan insan. Sesudah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, dia akan berubah menjadi katak. Pada umur 1 tahun, katak sudah dikatakan menjadi katak dewasa, sehingga dia siap untuk melakukan reproduksi kembali. Kelompok selanjutnya adalah reptil. Reptil ini adalah hewan melata. Dia berkembang biak dengan cara ovipar. Sebagian juga berkembang biak dengan opopipipar. Fertilisasi internal, kemudian telur yang dihasilkan sudah ditutupi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, sebagian ada juga yang dierami. Pada kadal, telurnya menetas di dalam tubuh sehingga kadal berkembang biak secara opopipipar. Kelompok selanjutnya adalah apes atau kelompok burung. Fertilisasinya internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur. Ada burung yang mengerami telurnya, ada juga yang menyimpannya dalam lubang-lubang kemudian ditutupi oleh daun, ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Bahkan pada burung merpati, sekali musim dia hanya mengeluarkan telur 2 butir yang nantinya akan menetes menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Kelompok yang terakhir adalah mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui.
Fertilisasinya merupakan fertilisasi internal karena telah memiliki organ reproduksi yang sempurna, kecuali pada kelompok hewan platypus atau yang disebut dengan hewan berparuh bebek. Semua hewan menyusui selalu melahirkan atau pipipar telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapatkan makanan dari rahim induknya melalui plasenta. Anak-anak, tadi kita sudah mengenal berbagai jenis reproduksi tiap hewan. Masya Allah ya, tiap hewan ternyata memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dalam cara berkembang dia. Ibu harap mudah-mudahan setelah kita mempelajari pembelajaran ini, kita dapat meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Ibu titip tugas ya, silahkan amati di sekitar rumah kalian, adakah hewan vertebrata di sekitar kita. Kalau ada, kalian catat, kemudian tentukan cara berkembang biaknya. Tolong dikerjakan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.